Selamat datang di cerita yang tidak akan kamu temukan di TV, atau di balik senyum selebriti yang kamu kagumi. Ini bukan gosip. Ini kisah yang seharusnya tidak diceritakan. Nagita Slavina, dikenal anggun, cantik, nyaris sempurna. Tapi di balik kilauan kamera, ada rahasia yang tak pernah terungkap. Susuk kecantikan. Bukan sekadar legenda, tapi perjanjian terlarang yang menuntut tumbal. Dan malam ini, kamu akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah kisah Nagita Slavina memiliki susuk kecantikan. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Awan seperti menggantung di ujung-ujung gedung pencakar langit. Di balik kaca ruang redaksi Kilas Selebriti, seorang jurnalis muda bernama Dara Maulida menatap layar laptopnya dengan alis mengernyit. Foto-foto Nagita Slavina terpampang di depannya, dari tahun 2005, 2010, 2015, hingga 2025. Dan semuanya tampak sama. Sangat sama. Terlalu sama. Ini nggak masuk akal. Gumam Dara, menggeser-geser file di layar. Wajah Nagita tak menunjukkan perubahan signifikan. Tidak ada kerutan. Tidak ada garis halus. Bahkan dagunya tetap bulat lembut, seperti seorang gadis umur 20-an. Padahal usianya sudah lebih dari 36 tahun. Ia punya anak, punya suami, punya puluhan pekerjaan. Tapi kulitnya seolah tak pernah lelah. Dara menyentuh pipinya sendiri. Ia baru 27 tahun, tapi matanya sudah mulai terlihat sayu karena tekanan kerja. Lalu kenapa artis satu itu tetap seperti boneka porselen yang baru keluar dari kotak? Di meja sebelah, temannya, Reza, meneguk kopi. Lu serius, Dar? Mau nyari-nyari gosip tentang gigi? Tanyanya setengah tertawa. Lu mau dilabrak netizen? Dara tersenyum tipis, tapi pandangannya tetap fokus ke layar. Gue nggak nyari gosip. Gue nyari kebenaran. Dan di balik kebenaran itu, ia mencium bau yang tidak wajar. Terlalu banyak kejanggalan. Terlalu banyak yang tidak diberitakan. 3 malam berikutnya, Dara begadang menyusuri arsip lama. Ia menemukan berita-berita kecil dari tahun-tahun sebelumnya, tentang artis pendatang baru yang tiba-tiba hilang karirnya. Beberapa nama mencuat. Nala Kirana, penyanyi muda yang disebut The Next Diva, tiba-tiba menghilang dari panggung setelah 2 kali kolaborasi dengan Nagita. Rima Paramita, bintang sinetron muda yang sempat ikut program reality show Nagita, ditemukan tewas overdosis secara misterius di apartemen sewaannya. Dan semuanya punya satu benang merah. Pertemuan singkat dengan sang artis senior. Ini bukan kebetulan, gumam Dara sambil mencoret peta benang merahnya di papan tulis. Ia lalu memutuskan untuk menghubungi mantan asisten artis, Linda, yang pernah bekerja bersama Nagita selama 2 tahun. Setelah sedikit tekanan dan bujuk rayu, Linda setuju untuk bertemu di sebuah kafe terpencil di Depok. Dia baik, sangat baik, tapi terlalu baik sampai terasa palsu, kata Linda dengan suara bergetar. Apa maksudmu? Pernah suatu malam, aku nggak sengaja masuk kamarnya saat dia tidur. Aku mau ambil charger. Dan aku lihat wajahnya berubah. Berubah. Bayangannya di cermin, bukan dia. Tapi seperti kulit yang lepas. Dan matanya kosong. Seperti dia sedang dipinjam. Dara menelan ludah. Aku nggak mau kerja lagi di sana. Aku bilang alasannya pribadi. Tapi sebenarnya, aku takut. Sejak malam itu, aku sering mimpi buruk. Dan mimpi itu masih datang sampai sekarang. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Linda, Dara menerima sebuah amplop coklat tua di lacinya. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada selembar surat dengan tulisan tangan yang bergetar, dan bekas darah mengering di ujung kertas. Jika kamu membaca ini, maka kamu sedang menapaki jalan yang sama denganku. Berhenti. Jangan lanjutkan. Karena yang kau hadapi bukan manusia biasa. Susuk itu bukan dari dunia ini. Ia hidup. Ia lapar.
Dan ia haus darah muda. Aku tahu karena aku korban berikutnya. Tolong, selamatkan yang tersisa. Di bawahnya tertulis inisial, NK. Nala Kirana? Bisik Dara. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia membuka laptop dan mencari nama Nala Kirana. Tidak ada berita baru. Akun media sosialnya sudah tidak aktif sejak 4 tahun lalu. Semua seperti menghilang. Kecuali satu posting terakhir di akun Instagramnya. Sebuah foto blur. Dengan caption. Dia tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia bukan manusia. Malam itu, Dara duduk di dalam mobil sewaannya. Tak jauh dari rumah mewah keluarga Nagita di kawasan elit Jakarta Selatan. Lampu luar rumah menyala temaram. Gerbang dijaga satpam. Namun bagian samping belakang tampak gelap dan sepi. Dara memandang jam tangannya. Sudah pukul 1.45 dini hari. Ia tahu, jika ingin menemukan jawaban, ia harus melihat sendiri apa yang disembunyikan di dalam rumah itu. Saat satpam pergi ke toilet pos, Dara menyelinap lewat semak dan melompati pagar pendek di samping. Ia bergerak cepat, diam-diam, hingga sampai ke jendela perpustakaan di lantai bawah. Jendela itu tidak terkunci. Pelan-pelan ia dorong. Suara decitan kecil terdengar, tapi tak ada reaksi dari dalam rumah. Begitu masuk, udara di dalam terasa aneh, dingin dan wangi bunga melati, tapi ada aroma lain yang menusuk, seperti daging terbakar. Dara menggigil. Ia menyalakan senter kecil dari ponsel dan mulai menyusuri perpustakaan pribadi itu. Puluhan buku tertata rapi. Sebagian besar tentang seni, budaya, parenting. Tapi di pojok rak kayu tua, ada satu buku dengan sampul merah darah yang tampak berbeda. Tebalnya tak biasa, dan ada tulisan aksara Jawa kuno yang samar-samar bersinar di bawah cahaya. Susuk Jaran Guyang, tertulis di bagian bawah halaman pertama. Ia membuka buku itu perlahan, dan gambar-gambar menyeramkan menyambutnya. Wajah wanita yang setengah meleleh, bayi yang diikat dengan benang emas, dan susuk berbentuk jarum-jarum kecil menusuk ke pori-pori wajah. Satu halaman membuat Dara terdiam. Susuk ini menyatu dengan roh. Ia akan memakan jiwa muda setiap bulan purnama untuk tetap aktif. Jika tidak diberi, ia akan mencari sendiri. Dan akan mulai dari pemiliknya. Tiba-tiba, suara kaki terdengar dari lantai atas. Berat, perlahan, menyeret. Dara mematikan senter dan menahan napas. Dari sela-sela rak buku, ia melihat sosok tua renta berjalan turun perlahan. Punggung membungkuk, rambut panjang keputihan, dan matanya buta, tapi kosong dan hidup. Itu bukan staf rumah tangga. Itu Mbah Karto. Dara membeku di balik rak. Ia menahan napas saat Mbah Karto melangkah ke tengah ruangan. Pria tua itu berhenti di depan rak tempat buku merah diambil. Ia menjulurkan tangan ke tempat kosong, lalu menggeram. Siapa yang menyentuh kitab ini? Suaranya serak dan menyeramkan seperti serpihan kaca digesekkan. Tiba-tiba lampu ruangan menyala sendiri. Dara tersentak, tetapi tidak ada waktu untuk panik. Ia memeluk buku itu dan berlari ke arah jendela, menerobos keluar dengan napas terengah. Dari dalam rumah, terdengar jeritan tinggi seperti bukan suara manusia. Dara tak menoleh ke belakang. Ia tahu, dia telah melihat terlalu banyak. Besoknya, kantor Dara terasa sunyi. Reza tak ada. Meja teman-teman lain kosong. Padahal hari kerja. Ia merasakan firasat buruk. Saat membuka email, ada satu pesan masuk. Jangan kembali ke rumah itu. Tidak ada pengirim. Tidak bisa dibalas. Saat ia menoleh keluar jendela kaca gedung, matanya bertemu dengan Nagita Slavina. Berdiri di trotoar, mengenakan gaun merah, tanpa ekspresi. Wajahnya tetap sempurna. Tapi mata itu, seolah menembus hati. Mata yang hidup, dan bukan miliknya. Sejenak, waktu berhenti. Suara kota hilang. Dara merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Kemudian Nagita tersenyum.
Bukan senyum manis selebriti, tapi senyum dingin, penuh makna mengancam. Dan ia menghilang di antara kerumunan. Seolah tidak pernah ada. Beberapa malam berikutnya, Dara mulai kehilangan tidur. Di setiap cermin, ia mulai melihat sesuatu. Bayangan wanita-wanita muda. Mereka berdiri diam, menatap dengan mata kosong. Kulit pucat, bibir terbelah, dan mata memohon pertolongan. Satu wajah membuat jantungnya berhenti berdetak. Nala Kirana. Bayangan Nala di cermin menangis, lalu berbisik tanpa suara, "Lepaskan kami." Cermin itu pecah tiba-tiba, seolah retak karena getaran jiwa-jiwa itu. Dara jatuh terduduk, menjerit dalam gelap. Ia tidak lagi bisa membedakan mana nyata dan mana tidak. Merasa tak punya pilihan lain, Dara pergi ke Gunung Salak, menemui seorang paranormal yang terkenal mampu memanggil roh dan membuka komunikasi antar dimensi. Malam itu, di sebuah pondok kayu sederhana, dilakukan ritual pemanggilan arwah. Dara membawa buku merah susuk dan sehelai rambut dari Nagita yang ia temukan di rak buku. Api lilin menari. Mantra dilantunkan. Kemudian, sosok muncul di tengah lingkaran dupa. Mbah Karto. Tapi ia tidak seperti yang dilihat sebelumnya. Sosok itu lebih muda, lebih tegak, dan sorot matanya tajam. "Aku tidak melayani manusia lagi, tapi kalian sudah terlalu jauh." Dara gemetar. Apa yang ada dalam tubuh Nagita? "Dia tidak memilihnya," kata Mbah Karto. "Seseorang yang mencintainya, membuat perjanjian itu." "Siapa?" "Suaminya, Raffi Ahmad." Dara kembali ke rumah Nagita malam itu. Ia tidak membawa senjata, hanya niat untuk mengakhiri ini semua. Tapi di ruang tengah, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Nagita terbaring di lantai, tubuhnya menggigil. Dari wajahnya, susuk-susuk logam mulai keluar dari pori-pori. Ia menangis, menatap Dara. "Selamatkan aku," lirihnya. Di depan tubuhnya, berdiri sosok Raffi, namun tubuhnya dipenuhi luka, dan matanya putih seluruhnya. "Aku lakukan ini demi dia," gumamnya. Tapi susuk sudah lepas kendali. Ia tidak lagi tunduk pada perjanjian. Ia kini entitas sendiri. Dan ia butuh tubuh baru. Cahaya merah menyala. Jiwa-jiwa yang dulu dikorbankan muncul. Mereka merasuki rumah. Dan dalam kekacauan itu, hanya satu jalan keluar. Dara melemparkan buku merah ke dalam api. Jeritan mengerikan terdengar dari segala penjuru. Rumah seperti berguncang. Semua gelap. 2 minggu kemudian, media ramai memberitakan. Raffi Ahmad menghilang misterius. Nagita Slavina dirawat intensif. Nagita tak lagi bersinar. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tapi, tidak lagi ada aura gelap di sekelilingnya. Dara keluar dari kantor media. Di tangannya, buku catatan penuh coretan misteri. Tapi di spion mobil, ia melihat sekelebat bayangan. Wanita muda. Tersenyum. Dengan susuk di wajahnya.